Kan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid. Menyampaikan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya. Saya kira itu menjadi catatan, nanti jika memang terpilih, tentu aspirasi itu kita perjuangkan. Karena membangun Jakarta itu kan setengahnya gagasan dari calon, setengahnya adalah kemauan warga yang kita perjuangkan. Nanti dikombinasi oleh realitasnya seperti apa dengan asas keadilan, itulah Jakarta baru ya. Semua ditampung, semua dikerjakan. Salah satu yang nanti diperjuangkan adalah program umroh haji buat marbot ya, pengurus masjid termasuk pengurus DMI-nya juga. Ketua Sekretaris Bendahara yang memang Sabtu Minggu tidak libur juga. Nanti caranya bagaimana, tidak harus selalu dengan dana negara ya. Karena saya bilang, keumatan itu sebenarnya ada dana keumatan yang namanya zakat kan. Hanya saya lihat jumlahnya yang terkelola masih belum maksimal. Padahal kalau maksimal, aspirasi-aspirasi terkait guru ngaji, marbot itu bisa tidak harus dana APBD gitu ya. Asal pemimpinnya kreatif, mengorganisasikan sumber-sumber lain, dana umat kembali ke umat lah ibaratnya begitu. Itu juga akan kita kombinasi. Saya kira Allah, ini nggak kepikir-pikir. Nggak ada gunanya gue nangis depan wartawan. Apa buat menang? Nggak ada urusan. Gue datang ke sini ngerasa gue pulang kampung. Makanya tadi begitu belok, kok makin deg-deg nih. Kayaknya gue pernah kemari. Cuman kan alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik daripada dulu zaman saya tinggal di daerah Keramika. Ya, saya tinggal di seberangnya. Saya di Tebet Timur. Pinggir rel kereta api, sebelahnya Balai Rakyat. Dulu saya kontrak di situ. Sekolahnya jauh di Gunung Sari. SMA saya, SMP saya di situ. Jadi artinya setiap hari saya sekolah naik kereta, turunnya di Pasar Senen. Jadi sekali lagi cangcingnya Babe, 11 tahun saya hijrah ke Banten. Masa sih saya bisa ngebenahin kampung orang, saya nggak bisa ngebenahin kampung saya sendiri? Apa nggak boleh kita ngebenahin kampung sendiri? Boleh kan? Nah, jadi istilah kata ya, nggak mungkin deh Bang Aming keluarga besar nih, saya minta maaf saya nggak bisa sebutin satu persatu. Di sini ada Pak Sunarno, di sini ada Bang Doni, di sini ada Pak Khotaman, di sini ada Bapak Endam Zulkifli, Bang Said, Pak Iskandar. Nah ini bayangin nih, ini tumben-tumbenan si Atun tiba-tiba mau ngikut. Atun nggak sempet kenal Kong Jen, nggak, kecil banget dia. Artinya waktu kita tinggal di Tebet Timur ya masih kecil lah. Cuma aja begini, hampir setahun nih ya, makanya mulai sekarang hati-hati makan dijaga. Dia kena diabetes. Akhirnya apa? Harus diamputasi kakinya. Nah cuman begini semangat. Mau nganterin abangnya, mau ngeberdiriin kampung. Wallahu a'lam, Allah nanti milih kita jadi apa kagak. Allah. Ini memang kewajiban.
kewajiban kita setiap calon, setiap pasti harus kampanye. Saya kalau memang harus kampanye, yang pasti semua kampung di Jakarta akan kita benahi. Bahasa programnya adalah setiap kampung akan ada CCTV. Insya Allah kita akan bangun balai rakyat. Karena saya ngalamin betul. Itu kalau bisa wirelessnya diangkat. Pak, wirelessnya diangkat. Ini level sama orang. Nah, lo tinggiin. Tinggiin. Pakai tadi abang minta teman-teman yang media jangan berdiri karena wirelessnya terganggu. Nah, jadi singkat kata, saya mau doa, saya mau dukungan. Saya akan mendampingi Mas Pramono Anung jadi calon wakil gubernur. Saya janji, umur saya sekarang 64 tahun. Saya tidak sisa umur. Saya ingin manfaat buat masyarakat saya, masyarakat Jakarta. Amin. Kalau saya nggak mikirin diri masyarakat Jakarta, saya besok dilantik anggota DPR RI lagi. Tanggal 1 besok nih, semua anggota DPR dilantik lagi. Kenapa abang tinggal jadi anggota DPR? Karena abang mau membangun Jakarta. Nah, sekali lagi, ini bini abang nih namanya Pok Dewi. Dia juga anak Tebet. Dia anak Tebet nih. Di mana tinggal? Haji Asbah. Siapa tahu Haji Asbah? Tebet Utara. Nah, ini teman SMA Pok dulu. Cuman dulu dia nggak demen sama kita. Kita makanya dulu pertama kali nikah sama pemain pingpong bercerai 3 tahun. Ketemu lagi sama dia. Dia mau sama kita. Maunya sama duda ternyata. Nah, ini adik saya si Santi. Ini suntikan apa? Ini pulang kampung kita. Di sini juga ada saudara saya. Saya di yang ini di mana namanya? Kebon Baru. Artinya kita ini anak Tebet. Saya pertama kali pindah dari Kemayoran tahun 70, pindahnya ke Pendapaknya, Tebet Utara. Habis itu pindah ke Tebet Timur, pindah ke Tebet Barat, udah kayak anak burung, kita kontrak. Akhirnya kita pindah ke Bogor. Saya 3 tahun tinggal di Bogor, bukan lulusan sekolah di SMA Regina Spaghetti Bogor, kelas 2 pindah ke Jakarta, makanya kita lulus di Bulungan. Nah, jadi sekali lagi ya, saya minta maaf. Saya nggak lagi acting di sini. Saya begitu tahu di jadwal saya Haji Zen. Siapa Haji Zen? Semalam ane ngimpi. Ane masih apal muka engkau. Botaknya juga batang. Model-modelnya kayak Pak Tilek. Lucu orangnya. Coba soal Allah. Ilmunya luar biasa. Itulah engkau lah yang mungkin mengguidance kita. Mengguidance bapak saya almarhum, ibu saya. Ibu saya juga aslinya Betawi. Namanya Istiarti Rawumali. Kakeknya bapaknya namanya Sadati Slamet. Emaknya namanya Mas Nun. Kalau Mas Nun pasti Betawi. Karena ada yang nanya, dulu asli Betawi enggak? Gue bukan asli Betawi, bapak gue Padang, emak gue Betawi, terserah lu mau anggap gue asli atau enggak. Penyamping juga kagak asli-asli amat, ada Jawanya. Artinya kita ini di Jakarta udah deh, jangan diadu-adu. Kita di sini Jawa, kita Sunda, kita Batak, kita Makassar, kita Ambon. Udah, kita ini masyarakat Jakarta yang dari dulu akrab, betul nggak? Makanya di sini kenapa ada si Ahok? Ya kan, jangan ajarin kita bersaudara sama Cina. Itu udah sama-sama saudara kita. Betul nggak? Cuman nasibnya Ahok nggak bagus. Dia nggak dapetin si Jenap. Ini si Jenap nggak dapet, salah lewat, gua dapet Pramono Anung. Ya udah, barangkali ini pasangan gua yang terakhir yaitu Pramono Anung. Nah, jadi sekali lagi ya, gua nggak mau kampanye. Tapi yang pasti kalau abang jadi wakil gubernur, insya Allah abang akan bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi Bang Aming, keluarga, di semua tokoh masyarakat,
tokoh agama, para ustadz, ustazah, mari kita berdoa buat Jakarta. Ya, 2024 ini, November tanggal 27 ini pilkada terakhir. Karena apanya? Kita baru ketemu pilkada ntar 2029. Lama 5 tahunnya. Kalau Babe ini salah nyoblos orang, udah ngos-ngosan kita 5 tahun. Ayo, mau coblos kita? Kalau kita menang, ntar hadiahnya gua kasih mandra. Mandra gua tinggalin di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya minta maaf ngerepotinnya segala macam. Kirim salam semua sama keluarga. Ya Cing, nggak mungkin abang seperti datang karena di hari abang ada 7 lagi yang mesti abang kunjungi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan kita dikasihkan kesehatan, mudah-mudahan kita dikasihkan manfaat, dan insya Allah Jakarta akan jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia karena di hari-hari minggu pertama kampanye ini, para partai-partai pengusung sudah langsung on fire lah kira-kira begitu ya. Sebelumnya Soksi Golkar, sekarang PSI. Dihadiri Mas Ketum langsung, sudah mengarahkan pemenangan dengan target 1 putaran. Tadi saya ceritakan wilayah-wilayah mana sebagai kekuatan PSI yang bisa dimaksimalkan, karena betul-betul kita bersemangat ingin 1 putaran. Survei sudah atur lumayan, tapi masih belum maksimal, ya, belum aman. Menunjukkan kita jangan lengah, kerja keras. Nah, kita bagi-bagi wilayah caranya Ridho itu. Ada partai yang di utara, ada partai yang di selatan, di barat, di timur. Semua bergerak, tidak semua harus sama rata, sehingga menghasilkan kekuatan dengan data yang dibutuhkan. Ya. Mudah-mudahan, insya Allah, semangat PSI tadi menguatkan kita menang di 1 putaran. Kang, selain pasangan Emil kan pasti berKTP ke Jakarta. Nah, di Jakarta ini banyak anak rantau. Nah, buat anak rantau, apakah akan diprioritaskan juga, terutama di dunia kerja, Kang? Ya, Jakarta kan adalah pusatnya Indonesia ya. Jadi artinya kan sudah saya sampaikan 3 juta orang setiap malam pulang. Tidak di Jakarta, tapi siangnya di Jakarta. Mereka penggerak ekonomi Jakarta juga. Tentu kalau sifatnya yang bansos, ya, yang sifatnya hal-hal seperti itu pasti harus KTP Jakarta. Tapi yang sifatnya umum, memperluas lapangan pekerjaan, itu berlaku untuk seluruh warga Indonesia yang memang punya niat berbahagia hidup di Jakarta, nggak ada masalah. Selain pasangan Ridho, ini pasangan Pram Rano juga optimis 1 putaran, ini tanggapannya gimana, Kang? Hidup itu harus optimis. Kalau tidak optimis jangan hidup. Jadi kepada siapapun, mau Pak Dharma, mau Bang Rano, saya doakan. Kalau memang optimisnya begitu, berarti kan kita harus lebih optimis 2 kali lipat dari optimis yang lain-lainnya. Tapi kan kami berbasis data yang sangat ilmiah, itu cara kami berkampanye, terukur tepat sasaran, bukan hanya modal semangat aja. Udah. Dari 3 kasus semuanya sama-sama merebut suara. Saya nggak spesifik voternya siapa, Mbak ya. Ada voter berbasis usia, ada voter berbasis wilayah, ada voter mungkin berbasis kekuatan individu. Saya kira semua dijangkau. Kan hasil data surveinya juga, sebagian pemilih Mas Anies banyak ke kita juga, sebagian pemilih Ahok juga ada ke kita. Artinya apa? Saya cuma berdoa mudah-mudahan warga Jakarta fokus pada solusi-solusinya. Kalau solusinya dianggap masuk ke hati, masuk ke logika bahwa ini pasangan yang paling relevan dengan isu-isu 5 tahun ke depan, saya kira itu cara memenangkan tanpa harus memilih-milih dia golongan mana, di mana, dan sebagainya. Terima kasih, hatur nuhun. Pada saat kami diizinkan Tuhan untuk memimpin Jakarta. Amin. Tetapi tidak 2. Yang tadi, terus saya harus ngapain lagi. Yang pasti 1, ini yang pasti 1, saya pastikan mereka kembali ke rumahnya pada saat kami diizinkan Tuhan untuk memimpin Jakarta. Amin. Tetapi tidak hanya sampai di situ.
saya sudah mempersiapkan program-program ekonomi beradab yang akan menjadi tonggak perekonomian saudara-saudara saya di sana, supaya jangan cuma pindah tetapi tidak berjalan ekonominya dengan maksimal, agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri, tidak gampang diintimidasi. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mewujudkan cita-cita orang tua kita, orang tua kita, bahwa kita memiliki tempat yang layak supaya Jakarta ini menjadi rumah kita yang indah dan aman karena adab. Soal fakta integritas tadi, poin-poinnya mungkin boleh disampaikan Pak, apa aja? Itu kan kalau tadi saya sudah sampaikan tadi. Dibacakan lagi. Iya, dibacakan lagi oleh mereka. Jadi saya pikir biarlah mereka yang ini kan, karena yang berkepentingan mereka. Karena itu ada 3-4 poin. Dan poin-poinnya sesuai dengan pasal-pasal itu, pasal-pasal tadi. Tadi saya pikir rekan-rekan hadir di tempat tadi. Hadir. Nah, nanti silakan ditanyakan kepada ini yang membuat faktanya beliau. Saya sudah baca dan menyetujui. Komitmen. Ya. Karena apa? Janji itu adalah hutang. Dan janji saya bukan saja kepada rekan-rekan atau warga yang ada, tetapi lebih kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan apabila kita laksanakan, itu adalah azab bagi kami. Dan kami sudah berjanji, kami siap mendapatkan sanksi. Dharma.